Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini mari kita teruskan kisah-kisah para nabi. Kita sampai pada kisah Nabi Ilyasa. Jamaah sekalian, latar belakang dari beliau adalah bahwa nama Ilyasa ini sama dengan Nabi Ilyasa. Beliau adalah anak dari Safed dan penerus Nabi Ilyas. Sedangkan menurut Ibnu Katsir menuliskan tentang silsilah Ilyasa atau Nabi Ilyasa ini melalui ayahnya yang bernama Ukhtub sampai kepada keturunan Nabi Harun alaihissalam, saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyasa ini masih keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ada perbedaan di antara para ulama. Nabi Ilyasa atau Ilyasa dalam tulisan bahasa Arab yang kita sebutkan tadi adalah Ilyasa. Sedangkan menurut Alkitab Injil namanya adalah Elisa atau Eliseus. Dan masa hidup Nabi Ilyasa ini sekitar tahun 885 sampai 795 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang nabi yang tertera di dalam kitab Al-Quran, dan menurut keyakinan orang-orang Yahudi ataupun Kristen, beliau ini juga seorang nabi. Nabi Ilyasa diangkat menjadi nabi pada tahun 830 sebelum Masehi. Dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel dan orang-orang Amoria di Banyak Syam. Nah, beliau ini wafat di Palestina, sedangkan namanya disebutkan dalam Al-Quran hanya di dua tempat atau dua ayat, yaitu di surah Al-An'am dan surah Shad. Di surat Al-An'am ayat 86 Allah berfirman, wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat, yaitu pada masanya. Masing-masing nabi dan rasul ini adalah merupakan pilihan Allah Ta'ala, derajatnya dilebihkan di atas umat yang lain pada masa hidup mereka masing-masing. Kalau Bani Israel itu diutamakan di atas umat-umat yang lain pada masa itu. Nah, sedangkan ketika sudah datang umatnya Nabi Muhammad SAW, maka keutamaan yang diberikan Allah kepada Bani Israel ini otomatis bergeser kepada umat Islam dengan firman Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian wahai kaum muslimin itu adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Ayat yang kedua di surat Shad ayat 48 Allah berfirman, wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifl wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa,
dan Dzulkifli. Yang mana semua itu termasuk orang-orang yang paling baik. Al-akhyar adalah jamak daripada al-khair, ya, orang atau seorang yang dipilih, yang baik, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat baik yang mereka miliki, ketaatan dalam hal ibadah dan juga semangat untuk mendakwahkan agama Allah Ta'ala. Nah, diceritakan dalam buku The Prophet bahwa tentang hikmah kisah 25 Nabi Allah. Dalam bahasa Ibrani, Ilyas atau Elia ini bermakna Yahweh, sebutan Tuhan bagi Israel. Sedangkan Ilyasa atau Elisa ini adalah bermakna Allah atau Elohimku, yang berarti keselamatan. Nama tersebut merupakan gelar sekaligus menjadi penanda bahwa Ilyasa ini meneruskan tugas kenabian nabi sebelumnya, itu Nabi Ilyas, di mana Nabi Ilyas mendatangi Ilyasa ini menyampaikan kabar dari Allah, kemudian Ilyasa mengikuti bimbingan Nabi Ilyas yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, kisah tentang Nabi Ilyas, ya. Nanti akan lebih jelas kita sebutkan pada kisah berikut ini. Nah, jemaah sekalian, Ilyas ini hidup di kerajaan Samaria pada abad ke-8 sebelum Masehi dan berperan sebagai nabi pada masa kekuasaan Raja Yoram, kemudian Yehu, Yohas, dan Yoas. Dia merupakan murid Ilyas dan penerusnya sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ilyasa berasal dari Abel Mohalah, sebuah kota di sebelah sungai Yordania. Silsilahnya adalah Ilyasa bin Safat. Terdapat beberapa pendapat dari ulama terkait latar belakang keluarga Ilyasa ini. Menurut Muhammad bin Ishaq, beliau adalah ahli sejarawan Islam, ya, menyebutkan bahwa silsilahnya adalah Ilyasa bin Ukhtub. Sedangkan ahli sejarah yang lain, yaitu Ibnu Asakir, berpendapat bahwa dia adalah keturunan Efraim bin Yusuf bin Yakub, ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau menurut satu versi ini adalah masih turunan, ya, keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam bin Yakub alaihissalam. Keterangan lain menyatakan bahwa dia adalah masih sepupu dari Ilyas, Nabi Ilyas. Saat Nabi Ilyas berada di Gunung Sinai setelah melarikan diri dari kerajaan permaisuri Izabel, Allah mewahyukannya agar mengangkat Ilyasa sebagai penerusnya dalam menjalankan tugas kenabian. Saat Ilyasa membajak di ladang, Ilyas membentangkan jubahnya pada Ilyasa, maka kemudian Ilyasa mengikuti Ilyas dan menjadi murid serta pendampingnya, ikut berdakwah, mendampingi Nabi Ilyas kemana-mana. Jadi ini adalah merupakan persahabatan. Bahkan menurut riwayat nantinya bahwa Nabi Ilyasa ini sampai diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas. Aslinya tidak ada pertalian darah, walaupun sebagian ini pendapat menyebutkan masih sepupu, ya. Tapi Allahu a'lam. Ilyasa atau Nabi Ilyas adalah nabi selanjutnya untuk bangsa Israel setelah meninggalnya, ya, Nabi Ilyas. Dia menghadapi sikap penyangkalan raja dan ratu Israel terhadap agama sepeninggal Nabi Ilyas. Ilyasa atau Nabi Ilyasa ini menunjukkan banyak sekali mukjizat yang nanti akan kita sampaikan, ya. Hal istimewa, hal luar biasa yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya untuk menunjukkan kebenaran risalahnya dan meyakinkan kepada umatnya, maka diberikanlah mukjizat itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Namun demikian, mereka, kaumnya ini malah menyebutnya sebagai tukang sihir. Sama seperti ketika mereka menyebut Nabi Ilyas sebelumnya.
Dan sama juga kemiripannya dengan yang dituduhkan ya oleh umatnya Nabi Musa ya, ketika berhasil menangkal dan mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun, dan juga para nabi yang lainnya yang ketika mendapatkan mukjizat itu dituduh tukang sihir. Bahkan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, ketika menyampaikan Al-Quranul Karim itu juga sama, ada tuduhan sebagai sahir, tukang sihir. Ada yang menuduh sebagai kahin, dukun, bahkan ada yang menuduh sebagai majnun, orang gila. Itulah Rasul-Rasul dulu mendapatkan pertentangan, pembulian dari kaumnya, tetapi mereka selalu bersabar. Mereka, kaumnya ini terus membangkang sepanjang hidup Al-Yasa ini. Setelah beberapa lama, bangsa Israel ini ditaklukkan oleh bangsa Assyria. Kemudian bangsa ini menghancurkan kuil gunung dan menyebabkan kerusakan parah di Syam. Kerusakan yang merata. Nah, jamaah sekalian, nama Al-Yasa ini disebut dalam kisah Nabi Ilyas saat Nabi Ilyas dikejar-kejar oleh kaumnya dan bersembunyi di rumah Al-Yasa ini. Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Pada saat Nabi Ilyas bersembunyi di rumah, salah satu rumah. Nah, ada seorang ibu-ibu yang mengasuh putranya yang sedang sakit. Nah, itulah disinyalir putranya itu adalah Al-Yasa ini. Tinggal di seputar lembah Sungai Yordan. Ketika Nabi Ilyas bersembunyi di rumahnya Al-Yasa atau Nabi Ilyasa ini masih seorang belia. Saat itu ia tengah menderita sakit, kemudian Ilyas membantu menyembuhkan dengan izin Allah ya penyakitnya, bahkan menurut riwayat sampai meninggal, tapi dengan izin Allah. Nabi Ilyas punya mukjizat berdoa, akhirnya bisa dihidupkan kembali. Allahu a'lam. Setelah sembuh, Al-Yasa ini pun menjadi anak angkat Ilyas yang selalu mendampingi untuk menyeru ke jalan kebaikan, ya, berdakwah kemana-mana ya, sebagaimana nabi-nabi sebagian sebelumnya ya, ada Nabi Yusa yang mendampingi Nabi Musa kemana-mana sebagai ajudannya atau asistennya berdakwah mendampingi Nabi Musa. Demikian pula Nabi Harun sebagai kakaknya sendiri juga demikian. Jadi pada zaman dahulu satu kali masa bisa beberapa rasul yang diutus, dan masing-masing rasul ini diutus untuk kaumnya secara khusus, tidak untuk yang lainnya. Jadi tugasnya hanya mendakwahkan kepada kaumnya itu. Berbeda dengan yang dibebankan kepada Rasulullah SAW, beliau diutus untuk seluruh manusia. Al-Yasa melanjutkan tugas kenabian tersebut begitu Nabi Ilyas meninggal. Al-Yasa melanjutkan misi ayah angkatnya agar kaumnya kembali taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Yasa kemudian mendapati bahwa manusia, kaumnya saat itu ternyata sangat mudah kembali ke jalan kesesatan. Jadi pada saat yang sudah kita sampaikan kemarin ya, mereka mendapatkan keistimewaan mukjizatnya Nabi Ilyas, bahwasanya korbannya diterima Allah di lahap api dari langit. Kemudian setelah itu Nabi Ilyas berdoa, akhirnya kekeringan yang menimpa Bani Israel selama 3 tahun saat itu menjadi terhapus oleh turunnya hujan ya pada saat itu. Maka sebagian besar umat yang menyaksikan masuk pada ajaran mengikuti dakwahnya Nabi Ilyas saat itu. Namun itu tidak berlangsung lama ya. Mereka mudah sekali kembali kepada jalan yang sesat ini. Kisah Nabi Ilyas selanjutnya disebutkan pada saat masyarakat lembah di Sungai Yordan itu sempat mengikuti seruan Nabi Ilyas agar meninggalkan pemujaannya pada berhala. Pada kalangan itulah Nabi Ilyas lelah menyeru ke jalan kebaikan. Dikisahkan bahwa mereka tetap tidak mau mendengarkan seruan Nabi Ilyas ini, dan mereka kembali menanggung bencana kekeringan yang luar biasa. Terulang lagi. Mereka tidak mengambil pelajaran yang sudah diberikan Allah
musibah, sebagai pelajaran atas dosa-dosa, kemaksiatan, kesyirikan mereka, sehingga adanya kekeringan saat itu diulang lagi. Mereka melakukan dosa dan kemaksiatan, akhirnya terjadi bencana lagi, kekeringan yang luar biasa. Tidak lama setelah meninggalnya Nabi Ilyas alaihissalam, penduduk Bani Israil kembali mengingkari Allah karena terlena keadaan dan sumber alam yang kembali normal, jauh dari bencana kekeringan. Bani Israel di negeri Ba'laba itu kembali menyembah berhala. Dan sebagaimana Nabi Ilyas juga kembali memperingatkan kepada Bani Israel dan mengajak mereka kembali ke ajaran Allah. Namun ajakan itu diabaikan dan tidak luput dari hinaan. Nabi Ilyas tetap gigih dan sabar seraya mengajak Bani Israel beriman kepada Allah. Nabi dan Rasul yang mereka memiliki tipe dan akhlak yang mirip-mirip, ya, akhlak yang baik, sabar dalam mendakwahkan dan tidak henti-hentinya, terus menerus berdakwah walaupun banyak penolakan dan hinaan. Nabi Ilyas pun meminta petunjuk kepada Allah atas kondisi tersebut. Pertanyaan Ilyas dijawab dengan penduduk di negeri Ba'laba itu yang kembali dilanda bencana kekeringan. Ilyas kembali memperingatkan kaumnya untuk bertaubat, tetapi lagi-lagi kaumnya tidak mempedulikan ajakan taubatnya Nabi Ilyas ini. Bencana kekeringan seperti saat Nabi Ilyas pun kembali datang. Penduduk menderita kelaparan, kehausan, bahkan ada yang sampai busung lapar. Satu demi satu meninggal lantaran tidak kuat menanggung derita. Jadi pelajaran yang luar biasa yang itu juga mereka alami, mungkin oleh bapaknya, kakeknya dulu ya, tetapi mereka tidak mengambil pelajarannya. Akhirnya negeri Ba'laba pun diceritakan hancur karena bencana kekeringan. Tak ada yang tersisa dari wilayah itu, semuanya binasa. Yang ada hanya tinggal Nabi Ilyas dan pengikutnya yang setia. Maka ia pun kemudian memutuskan untuk hijrah atau berpindah. Nah, dalam perjalanan bersama pengikutnya, saat melewati reruntuhan negeri Ba'laba, Nabi Ilyas mengingatkan ke pengikutnya untuk senantiasa beriman kepada Allah, yang mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat terjadi secara kasat mata dan juga yang telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Siapapun yang kufur kepada Allah, ingkar dan banyak melakukan dosa, melakukan kesyirikan, maka ada musibah besar yang ditimpakan Allah kepada kaum tersebut. Nah, jemaah sekalian, ada banyak mukjizat ya yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ilyas ini, dan memang kisah-kisah tentang mukjizat ini tidak disebutkan ya di dalam Al-Quran ataupun hadis, tetapi banyak diambilkan dari sumber-sumber Israiliyat ya. Sebagaimana saya sampaikan berkali-kali bahwa sumber-sumber Israiliyat ini ya sebagai wacana saja ya, sebagai wacana dan informasi. Apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran ya kita terima, kalau bertentangan ya kita tolak. Kita terima dan semua kita yakini segala hal yang luar biasa ini adalah Allah yang mentakdirkan. Ilyas sebatas perantara manusia biasa, tidak melebihi sifat-sifat kemanusiaannya. Nah, beberapa mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ilyas ini berkaitan sebagiannya dengan bisa mengobati ya, menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Misalnya di sini disebutkan bahwa satu saat penduduk Yeriko mengeluh pada Ilyas bahwa air mereka ini tidak baik karena dapat menyebabkan wanita hamil keguguran saat itu. Ilyas kemudian memurnikan air tersebut dengan melemparkan garam ke sumber air. Nah, pada saat memasak bersama murid-muridnya, salah satu dari mereka memasukkan labu liar ke dalam kuali tanpa mengetahui bahwa itu beracun. Ilyas memerintahkan agar memasukkan tepung ke dalam kuali dan masakan dalam kuali menjadi aman ya, untuk dimakan. Jadi bisa dengan izin Allah bisa menetralisir seperti itu. Kemudian suatu kali ada seorang wanita kaya di Sunem menjamu Ilyas di kediamannya. Sejak saat itu Ilyas selalu berkunjung ke rumahnya
saat berada di Sunam. Wanita tersebut sangat yakin bahwa Ilyasa adalah hamba Allah yang soleh, sehingga dia dan suaminya membuatkan kamar yang khusus diperuntukkan untuk menginap Ilyasa bila dia sedang berada di kota Sunam itu. Ilyasa mendoakan kepada wanita tersebut agar memiliki putra, dan wanita itu benar-benar akhirnya melahirkan seorang putra pada tahun berikutnya. Nah, saat putra wanita tersebut sakit dan meninggal, nah ini sekali lagi izin Allah ya. Dengan izinnya Ilyasa berdoa dan akhirnya Allah menghidupkannya kembali anak itu. Mirip seperti Nabi sebelumnya, Nabi Ilyas, dan juga nanti ada kisah Nabi Isa alaihissalam yang juga memiliki mukjizat seperti ini. Yang lainnya ada seorang panglima yang bernama Naaman. Dia adalah panglima dari kerajaan Aram di Syria. Meminta supaya didoakan sembuh oleh Nabi Ilyasa dari penyakit kustanya, penyakit kulitnya. Akhirnya Ilyasa menyuruhnya mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali dan dengan izin Allah Naaman akhirnya sembuh. Ilyasa menolak hadiah dari Naaman dan Naaman akhirnya menyatakan diri bahwa dia akan menyembah Allah semata, meninggalkan dewa-dewa lamanya. Ini alhamdulillah dapat hidayah dari faktor kesembuhan ini ya. Sudah melihat sendiri tentang mukjizat tersebut, akhirnya masuk mengikuti agamanya Nabi Ilyasa ini. Tetapi namun demikian, pelayan Ilyasa yang bernama Gehazi ini meminta hadiah dari Naaman tanpa sepengetahuan Ilyasa. Maka Gehazi kemudian terkena penyakit kusta karena doa Ilyasa. Jadi tidak izin kepada Nabi Ilyasa yang melakukan sesuatu yang tidak mendapatkan rekomendasi, yang harusnya doanya itu tanpa imbalan ya, tapi ternyata ini memanfaatkannya ya, muridnya ini atau pembantunya ini. Nabi Ilyasa di mukjizat yang lain memberikan keberkahan kepada makanan hingga dapat menjadi berlimpah. Yaitu di antara kisahnya ada seorang janda yang terlilit hutang dan anak-anaknya akan dijadikan budak ya sebagai gantinya. Ya, mungkin mirip ya, ada mungkin terjerat seperti rentenir ya, hutang yang beranak pinak. Nah, itu juga terjadi pada zaman dahulu. Wanita ini janda, tidak punya suami, dia fakir, miskin, anak-anaknya banyak, nah, tapi terlilit hutang. Jadi akhirnya dijadikan budak anaknya ini sebagai gantinya. Padahal wanita itu tidak memiliki apa-apa untuk dijual selain sebotol kecil minyak zaitun. Maka Ilyasa memerintahkan wanita tersebut pergi meminjam botol-botol kosong. Kemudian menuangkan minyak zaitun dari botol kecil tersebut ke setiap botol-botol yang lainnya. Akhirnya botol-botol tersebut menjadi penuh terisi minyak zaitun dan kemudian dijual oleh janda tersebut untuk membayar hutang ya. Ini luar biasa ya. Mukjizat yang walaupun awalnya hanya 1 botol ya yang berisi minyak zaitun, tetapi bisa dibagi sekian banyak. Ini semata-mata dengan izin Allah. Ilyasa juga memerintahkan pelayan memberi makan 100-an orang hanya dengan 20 roti dan masih ada sisanya. Ya, inilah keberkahannya ya. Allah memberikan berkah kepada doa Nabi Ilyasa ini sehingga makanan yang sedikit bisa cukup untuk 100-an. Bisa dibayangkan 20 roti bisa dimakan 100-an orang. Ini mirip juga seperti yang pernah dimiliki atau mukjizat yang pernah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjamu tamu-tamu datang ke rumah beliau. Banyak sekali tamunya. Nah, mereka memakan makanan sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya. Ini masih pada saat fase Mekah. Tapi makanan yang dimakan tidak habis. Terus ya, tidak ada habisnya sama sekali makanannya. Juga sama dengan yang dialami Rasulullah SAW pada saat beliau hijrah
bersama dengan Abu Bakar pada saat di tengah perjalanan dari Mekah ke Madinah itu mampir di perkemahan Ummu Ma'bad, yang mana Ummu Ma'bad ini pada saat ditanya apakah ada kambing yang bisa diperah susunya, kata Ummu Ma'bad ada, tapi kurus-kurus, selama ini sudah berhenti produksi, tidak bisa diperah lagi susunya. Maka dengan izin Allah beliau mendekati kambing itu, duduk, dan beliau memerah susu ya. Kambing yang sudah kurus, kering kerontang itu, tapi dengan izin Allah susunya banyak sekali ember yang dibuat untuk wadah hasil perahan susu itu banyak sekali, sampai cukup untuk beliau Abu Bakar, untuk keluarga Ummu Ma'bad, untuk suaminya dan tetangga-tetangganya ya, Masya Allah. Jadi inilah keberkahan, mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan ternyata Rasul dulu ya, yaitu Nabi Ilyas juga sama yang mendapatkan mukjizat seperti ini. Nah berikutnya Ilyas ini dengan izin Allah ya, bisa mengetahui sebagian kejadian yang akan datang atau mengetahui beberapa hal rahasia. Ini adalah hak Allah Ta'ala mengetahui hal yang ghaib. Tapi kalau Allah memberikan wahyu kepada Rasulnya, maka tidak ada yang mustahil. Nabi juga begitu ya. Beliau kalau mendapatkan informasi baru bisa mengetahui. Tetapi kalau tidak mendapatkan info ya tidak tahu ya. Misalnya ketika beliau mengutus 3 panglima terbaiknya ya, 3 jenderal terbaik kaum muslimin untuk berangkat memimpin perang Yarmuk, perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah yang terjadi pada awal ya, maksudnya setelah Fathu Mekah, kemudian sebelum perang Tabuk ya, yaitu pada tahun 9 Hijriah ya. Jadi memerangi pasukan Romawi yang saat itu Heraklius membunuh utusan duta dai Rasulullah SAW, yaitu namanya Al-Harith bin Umair ya. Itu dibunuh, dipancung kepalanya oleh Heraklius. Maka Rasulullah marah dan mengirimkan pasukan, ya jumlahnya tidak banyak, 3.000 saja, menghadapi 200.000 pasukan kaum Romawi. Masya Allah, 3.000, mohon maaf ya, 3.000 lawan 200.000, enggak seimbang. Maka 3.000 ini dipimpin 3 pasukan, 3 jenderal, 3 panglima yang nanti berturut-turut ya. In kutila Zaid bin Harithah, pemimpin utamanya, faqoma bihi Ja'far, maka digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal, maka digantikan oleh Abdullah bin Ruwaha. Itu sebelum beliau mengirimkan pasukan, memberikan instruksi begitu sambil beliau menangis, seolah-olah beliau sudah mengetahui apa yang akan terjadi begitu ya, dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Dan ternyata betul, 3 jenderal ini akhirnya meninggal. Zaid bin Harithah meninggal, Ja'far bin Abi Thalib juga meninggal, Abdullah bin Ruwaha meninggal. Setelah ketiganya meninggal, panji pasukan ini dipegang oleh pemuda muslim, mencari siapa kalian, menunjuk siapa pemimpinnya. Maka sepakat yang ditunjuk adalah Khalid bin Walid. Saat itu yang baru beberapa bulan saja baru masuk Islam ya. Khalid bin Walid menerima panji tersebut, dan dengan strateginya bagaimana 3.000 pasukan melawan 200.000, beliau dengan strategi yang jitu luar biasa mengesankan seolah-olah pasukan ini ada di mana-mana, ditukar ya. Ada kanan, saya kiri ditukar, sayap belakang sana ditukar, terus seolah-olah pasukannya itu banyak, dan mereka ada yang diperintahkan untuk menyeret pohon korma yang ditumbangkan, diseret oleh pasukan seolah-olah ada bala tentara bantuan dari Madinah. Nah itu juga menjadi ketakutan bangsa Romawi ini ya, pasukan Romawi. Mereka pada akhirnya lari ya, takut. Mereka meninggal sekitar 20 orang, kemudian pasukan dari kaum muslimin hanya 2 saja yang meninggal. Ini kemenangan ya kaum muslimin yang walaupun jumlahnya sedikit. Jadi intinya di situ Rasulullah punya ada informasi wahyu dari Allah Ta'ala, hal yang belum terjadi
itu beliau bisa mengetahui atas izin Allah. Kalau tidak ada wahyu nggak bisa, beliau tidak bisa mengetahui yang dibatin oleh sahabat, beliau tidak bisa ya. Nah, wahyu ini diberikan kepada rasul-rasulnya ini. Yang termasuk ini kepada Nabi Ilyas juga demikian ya. Nah, saat kerajaan Samaria berperang dengan kerajaan Aram, Ilyas memberitahukan berbagai strategi pihak Aram kepada Yoram raja Samaria saat itu. Pihak Aram kemudian mengutus sekelompok prajurit untuk menangkap Ilyas, tetapi mereka semua menjadi buta dengan izin Allah. Ilyas kemudian menuntun mereka ke ibu kota Samaria. Yoram awalnya hendak membunuh mereka, tetapi akhirnya dia menjamu dan kemudian memulangkan mereka karena nasihat Ilyas ini. Ya, inilah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ilyas. Berikutnya adalah ada yang namanya bin Hadad. Ya. Dia ini adalah raja Aram saat itu. Memerintahkan pengepungan ibu kota Samaria dan menjadikan kelaparan hebat melanda Samaria. Harga-harga pangan melambung tinggi, bahkan sampai terjadi kanibalisme di tengah masyarakat. Jadi satu sama lain saling membunuh terus saling memakan. Ini kejahatan luar biasa. Yoram menyalahkan Ilyas atas kejadian ini dan berusaha membunuhnya. Namun Ilyas menyatakan bahwa harga gandum akan menjadi sangat murah nantinya. Pengawal pribadi Yoram tidak percaya, tapi Ilyas tetap kukuh dengan pernyataannya sembari menambahkan bahwa pengawal tersebut tidak akan menikmati gandum tersebut. Nah, di luar kota, para prajurit Aram yang mengepung kota mendengar suara deru pasukan dan mengira pasukan dari Mesir tiba untuk membantu pihak Samaria. Padahal suara tersebut adalah mukjizat dari Allah. Para prajurit Aram kemudian mengakhiri pengepungan dan melarikan diri, menelantarkan perkemahan mereka berikut persediaan. Mereka biasanya pada saat perang membawa apapun ya. Persediaan gandum, kuda, dan keledai yang ada di perkemahan itu semuanya ditinggalkan. Nah, mengetahui hal itu penduduk kota berbondong-bondong keluar menjara isi perkemahannya. Pengawal raja yang meragukan perkataan Ilyas pun itu akhirnya mati terinjak-injak warga saat tugas jaga di gerbang kota ya. Jadi betul yang disampaikan tadi, tidak ada harganya berikutnya gandum karena diberikan secara cuma-cuma. Ini adalah semacam ghanimah. Ghanimah yang ditinggalkan oleh pasukan yang mengepung saat itu. Nah, berikutnya ketika mengetahui bahwa Ilyas sedang berada di Damaskus, bin Hadad ini yang sedang sakit memerintahkan panglimanya yang bernama Hazael untuk menemui Ilyas dan menanyakan tentang kesembuhannya. Nabi Ilyas mengatakan bahwa bin Hadad ini akan meninggal dan Hazael akan menjadi raja. Saat kembali, Hazael mengatakan pada bin Hadad kalau dia akan sembuh. Jadi nggak tahu ini bohong atau untuk memberikan motivasi. Nah, besoknya Hazael ini menutupi wajah bin Hadad dengan kain basah sehingga dia mati lemas. Hazael kemudian menggantikannya sebagai raja. Allahu a'lam ya. Ini adalah informasi atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ilyas. Berikutnya, Ilyas ini memukulkan jubah Ilyas ke sungai Yordan dan air sungai tersebut terbelah dua, membentuk jalan di tengah yang digunakan untuk menyeberang. Saat ada sekelompok anak-anak yang berusaha mengusir Ilyas, tiba-tiba muncul dua beruang betina mencapik anak-anak tersebut. Kisah ini adalah potongan ya dari yang sudah kita sampaikan sebelumnya, perpisahan antara Ilyas dan Ilyas. Jadi dua sungai yang terbelah itulah akhirnya memisahkan mereka, yang menurut riwayat pendapat yang sudah kita sampaikan, Nabi Ilyas akhirnya diangkat Allah Ta'ala ya. Kemudian Nabi Ilyas Ilyas yang diangkat ya, dan menurut pendapat tidak
meninggal ya, tapi ini pendapat yang dhaif, yang lemah. Nah, kemudian Nabi Ilyasa terpisah di jalur yang lainnya. Nah, ternyata ada di sela-sela itu ada keistimewaannya, tidak bisa diganggu ya, dan malah dibantu oleh beruang betina tersebut dengan izin Allah. Kemudian, jamaah sekalian, kisah yang lainnya adalah ketika pasukan gabungan kerajaan Samaria, Yehuda dan Edom ini kehabisan air di dalam perjalanan menyerang kerajaan Moab. Ilyasa memerintahkan pasukan gabungan tersebut menggali parit-parit di wadi. Wadi ini semacam lembah. Dan menyatakan bahwa air akan memenuhi wadi meski tidak ada hujannya. Esoknya air dari arah Edom ini mengalir memenuhi wadi tersebut seperti perkataan Ilyasa. Saat salah seorang muridnya menjatuhkan mata kapak ke sungai, Ilyasa melemparkan sepotong kayu ke tempat kapak tersebut tenggelam. Kemudian kapak itu muncul dan mengapung di permukaan air. Nah, inilah hal-hal yang aneh-aneh yang seperti itu ya, mirip seperti kisah-kisah yang disampaikan yang kita dapatkan dari para wali songo dan lain-lainnya ya. Allahu a'lam ya kebenarannya bagaimana. Kalau hal istimewa luar biasa yang diberikan Allah pada Nabi dan Rasul, ini disebut mukjizat yang digunakan atau menjadi bukti tentang kebenaran risalah masing-masing Nabi dan Rasul. Sementara hal-hal istimewa, hal luar biasa yang diberikan Allah kepada para wali, kekasih Allah, orang-orang soleh, ini adalah sebagai karomah. Karomah artinya kemuliaan, untuk menunjukkan tentang kebenaran dakwah. Kalau Nabi dan Rasul kebenaran risalahnya, kalau para wali ini adalah kebenaran dakwah yang disampaikan masing-masing para dai ini ya, untuk meyakinkan kepada umatnya bahwa apa yang didakwakan itu adalah kebenaran. Jadi setiap masing-masing wali ini ya adalah merupakan orang yang dicintai Allah Ta'ala, mendapatkan hal yang istimewa, tapi tidak mesti ya, itu bukan merupakan parameter kewalian. Para wali ini adalah orang yang istimewa, yang mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala, tetapi tidak mesti mendapatkan hal-hal yang berupa karomah. Bisa jadi dia tidak mendapatkannya, tapi dia adalah seorang wali. Nah, biasanya memang doa-doanya mustajab ya. Doa-doanya itu didengar dan dikabulkan Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini ya kita ingin ya berdekatan dan bahkan mungkin kita termasuk di antara para wali. Syaratnya dua saja. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali Allah itu tidak pernah takut dan juga tidak sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syarat seorang wali adalah dua saja. Semua orang punya peluang menjadi kekasih Allah, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapapun bisa ya. Tapi kalau para wali ini kelihatan sudah menghalalkan ya segala cara dan akhirnya itu menghalalkan yang haram misalnya ya, ini sudah berlebihan ya, karena mendapatkan makom tertentu ya, yang mana tidak seperti makom orang awam. Kalau orang awam sholatnya di masjid sini, tapi kalau wakil makom tertentu sholatnya di Masjidil Haram misalnya. Jadi nggak kelihatan sholat di sini Jumatannya misalnya gitu ya. Nah ini pendapat yang berlebihan ya, yang tentunya harus kita waspadai ya. Kalau seperti itu ya semuanya sama. Nabi dulu ya sama berjamaah dengan para sahabat ya, kemudian sama-sama melakukan apapun seperti sahabat ya. Kalau pendapat yang diantara menyimpang yang dianggap identik dengan wali-wali tertentu itu, yaitu ada yang namanya al-hulul. Al-hulul itu adalah menyatunya antara Allah dan hambanya. Yang kalau dalam bahasa Jawa manunggaling kawula Gusti. Nah itu bahaya ya. Jadi menyatunya antara Allah kepada hambanya. Allah menyatu pada diri hamba seseorang, sehingga apa yang menjadi kalimatnya itu seolah-olah titahnya Allah, yang menjadi perbuatannya itu atas izin Allah,
yang menjadi pilihannya itu atas izin Allah. Nah, ini bahaya. Jadi kalau orang lain tidak melakukannya karena itu haram bagi dia, loh ini saya sudah makomnya sudah hulul seperti ini ya, sehingga halal ya. Jadi kalau mohon maaf ada nama tokoh tertentu yang sudah meninggal ya, saya nggak menyebut namanya. Kalau dia sukanya minum arak, jadi suka minum arak, orang lain mengatakan itu haram. Tapi bagi wali ini, bagi syekh ini, bagi si fulan ini, ketika arak diminum itu menjadi air. Karena jadi kalau sudah sampai tenggorokannya itu menjadi air dan masuk ke perutnya. Nah itu husnudzonnya orang-orang ya seperti itu. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita waspadai, orang-orang yang mengklaim dirinya makom tertentu ya. Dia sudah sampai makom makrifat ya. Jadi kalau orang awam itu baru syariat, kalau sudah agak tinggi itu thariqat, kemudian agak tinggi lagi itu hakikat. Nah, paling tinggi sudah makrifat. Nah, kalau sudah sampai tingkatan makrifat sudah paling tinggi, nah itu bisa begini, bisa begitu dan macam-macam. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadikan kita ya ada syubhat ya, bingung akhirnya ya. Masa kita yang aneh-aneh ya sudah kita ikut syariat sebagaimana Rasulullah SAW, para sahabat dulu juga sama ya, mereka tidak aneh-aneh, mereka juga sama, ketika mereka nggak makan juga lapar, ketika nggak minum juga haus ya, tetapi mereka sabar, mereka berdoa ya seperti manusia biasa ya. Nah kita ingin yang wajar-wajar saja kehidupannya ya. Baik, kemudian makamnya. Ini para ulama beda pendapat ya, ketika beliau Nabi Ilyas ini wafat, maka sebagian muslim ini percaya bahwa makam Ilyas ini berada di Al-Aujam, semenanjung Arab sebelah timur. Makam ini menjadi tempat penting selama berabad-abad sebelum dan pada saat masa kekuasaan Khilafah Utsmaniyah di Timur Tengah. Juga menjadi salah satu tujuan ziarah kunjungan yang masyhur di kalangan umat muslim dari berbagai aliran. Makam tersebut kemudian akhirnya diratakan oleh pemerintah Arab Saudi yang dikhawatirkan akan bisa menjadi situs yang dikeramatkan, ya dipuja-puja dan lain-lain. Ya memang pemerintah Saudi sangat berhati-hati ya dengan hal yang seperti itu, sampai menurut saya kadang-kadang ya terlalu over khawatirnya ya, sampai tempat kelahiran Nabi saja sampai sekarang jadi perpustakaan dan kita nggak tahu ya bagaimana dulu. Seharusnya kan bisa ditata kemudian dijaga dengan rupa ya, supaya tetap sirah perjalanannya itu masih ada dan tetap kalau ada kesyirikan macam-macam bisa diantisipasi ya. Tidak harus dihilangkan semuanya seperti yang sekarang ini ya. Allahu a'lam. Makam Ilyasa juga disebutkan berada di distrik Egil, yaitu provinsi Diyarbakir di Turki sana. Makam yang asli tergenang banjir pada tahun 1994. Dewan Kota kemudian membentuk sebuah dewan rahasia untuk pemindahan makam yang terdiri dari 9 ulama bekerja sama dengan Direktorat Urusan Agama untuk menghindari kemarahan publik. Sebelum daerah itu kembali banjir, kuburan digali pada malam hari dan jenazah Ilyas disaksikan oleh 9 ulama dan pekerja resmi digali untuk dimakamkan di sebuah bukit yang menghadap dataran banjir. Kemudian, namun banyak orang kota melihat Ilyas dalam mimpi mereka malam itu. Dan mereka keluar sebelum matahari terbit untuk menyaksikan pemakamannya di tempat yang baru. Allahu a'lam. Jadi ini berarti berada di daerah Turki ya. Allahu a'lam. Beberapa tempat lain yang dipandang sebagai tempat makamnya, kuburannya Ilyas, yaitu dekat Gunung Karmel, kemudian Karf Yasif di Palestina Utara, dan di tepi barat. Allahu a'lam. Jadi inilah perbedaan tempat ya, ada perbedaan tempat, ada perbedaan waktu, ada perbedaan nasab dan lain-lain yang terjadi dalam sejarah. Ini
ya hal yang wajar, kita sikapi wajar saja, tidak perlu secara berlebihan ya. Bukan berarti kita meragukan tentang kejadiannya, tidak ya. Yang penting sejarah itu adalah kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Karena akan selalu berulang ya. Sejarah ini adalah kejadian peristiwa yang akan selalu berulang, yang selalu terus berulang-ulang. Dalam setiap waktu beda, tempat yang beda itu akan berulang, dan rumusnya siapa yang taat kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, dan siapa yang ingkar, yang kafir kepada Allah, maka akan mendapatkan pelajaran, mendapatkan peringatan, dan mendapatkan musibah dari Allah Ta'ala. Maka disinilah pelajaran yang terus-menerus kita hayati sepanjang waktu ya, bahwasanya dengan belajar sejarah kita akan bisa kaya dengan informasi, dan juga kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sebagaimana yang dulu pernah dihadapi oleh para nabi dan rasul ketika menghadapi para kaumnya itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kisah ataupun sejarah Nabi Ilyas ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita dan bisa menambah cinta kita kepada para rasul kita, mengimani keberadaan mereka dan mengapresiasi segala dakwah dan pengorbanan mereka. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.